change at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Saya menyapa sahabat-sahabat pengacara Batak Tebak Langsung, dimanapun berada. Tentu sahabat kita semua akan melihat bahwa Pak Jokowi akan berakhir masa jabatannya ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang dilantik. Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya. Namun 2 bulan sebelum Pak Jokowi mengakhiri jabatannya, kita melihat banyak tokoh-tokoh yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh publik, tokoh nasional, dan tokoh agama, bahkan akademisi. Mereka secara subjektif memberikan penilaian-penilaian atas kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun. Hiruk pikuk sahabat kita dengar dari berbagai tanggapan, respon, dan penilaian mereka terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada yang mengatakan Pak Jokowi adalah presiden terburuk. Ada yang menyatakan Pak Jokowi memproduksi banyak kebohongan. Ada yang mengatakan Pak Jokowi melakukan pengrusakan terhadap sistem demokrasi dan sistem hukum. Dan ada yang mengatakan lagi bahwa mereka mendoakan dan menginginkan nasib Pak Jokowi dan keluarga setelah berakhir jadi presiden bisa dipenjarakan. Itulah sahabat sisi-sisi dari sudut pandang negatif, dari sudut pandang yang tidak suka terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu sahabat, dalam video singkat ini, saya secara pribadi sebagai orang yang hidup dari sejak Presiden Orde Baru hingga Presiden saat ini, saya secara objektif mengatakan sahabat, bahwa Presiden yang terbaik dari sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini, artinya sahabat selama umur saya dan mengingat dan mengerti akan Republik ini, maka Presiden terbaik menurut pengacara Batak Tebak Langsung tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Joko Widodo. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya sahabat. Oleh karena itu sahabat, kita melihat sahabat secara objektif bagaimana Pak Jokowi mendapatkan penilaian dari LSI di akhir jabatannya. Mereka memberikan survei bahwa Pak Jokowi masih presiden yang terbaik. Mohon maaf sahabat, masih dikatakan bahwa dia masih tetap berhasil selama 10 tahun memimpin negara ini. Kemudian sahabat, dalam kunjungan-kunjungannya sahabat, kita melihat bagaimana respon publik di NTT, bagaimana respon publik masyarakat di tempat lain. Mereka ada yang menangis, ada yang mendoakan, dan begitu banyak antusias masyarakat yang ingin bertemu, bersalaman, dan melihat presiden yang dicintai itu dalam kunjungan-kunjungan terakhirnya. Inilah sahabat yang bisa saya katakan bahwa kita harus memberikan penghargaan dengan jujur, dengan benar, dan dengan setulus-tulusnya atas semua pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena itu sahabat, video singkat saya ini ingin memberikan kepada masyarakat yang setuju dengan saya bahwa presiden kita ini adalah presiden yang terbaik. Karena itu sahabat, biarlah sahabat memberikan penilaian-penilaian sesuai dengan apa yang sahabat sampaikan sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia yang mengalami sendiri atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Di samping itu sahabat, karena ini adalah
detik-detik atau waktu-waktu terakhir Pak Jokowi sebagai pemimpin. Kita berdoa agar Tuhan tetap melindungi Pak Jokowi dan Ibu Iriana secara pribadi dan suami istri. Kiranya Tuhan menjaga dan memberikan mereka perlindungan di akhir jabatan dan di akhir masa tuanya. Itulah doa kita, doa orang yang mencintai mereka-mereka yang memimpin negeri ini dengan baik. Oleh karena itu sahabat, saya menyampaikan penilaian ini karena ada satu nasihat yang saya ingat. Dan nasihat itulah yang saya pakai untuk menilai apa yang sebenarnya menjadi penilaian saya terhadap presiden kita ini, baik secara pribadi maupun sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berkata jujur. Ada nasihat yang mengatakan, katakanlah jika ya dan katakanlah tidak jika tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Itulah penilaian saya sahabat, bahwa saya harus mengatakan secara ya bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang terbaik untuk sampai saat ini. Kita doakan presiden yang akan datang agar juga menjadi presiden yang terbaik dalam memerintah Indonesia ke depannya. Untuk itu sahabat, sebagai fakta, sebagai bukti bahwa rakyat masih mencintai Pak Jokowi, di sini saya lampirkan sahabat, atau di sini saya ikutkan video cuplikan dari pemberitaan-pemberitaan sosial media atas bagaimana rakyat memberikan apresiasi, bagaimana rakyat antusias menghargai Pak Jokowi, bagaimana rakyat bahkan anak-anak ada yang meneteskan air mata, dan bagaimana rakyat mendoakan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Semoga sahabat, orang-orang baik akan bertemu dengan orang baik dan akan menghargai kebaikan-kebaikan orang. Demikianlah video singkat saya. Tuhan menyertai kita semua. Horas. Kajian LSI DNIJA berdasar riset dan data mengacu pada hasil indeks dan indikator lembaga internasional terkait capaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan era Jokowi sukses di bidang ekonomi dan sosial. Semasa kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 2014 hingga 2024, Jokowi mendapatkan 3 rapot biru atau kemajuan. Adapun untuk 3 indeks lainnya, Jokowi mendapatkan rapot netral atau tidak mengalami perubahan. Menurut peneliti LSI DNIJA, Ardian Sopa, 3 rapot biru Jokowi diperoleh dari 3 aspek, yakni indikator produk domestik bruto, indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial. Hal yang kita uji, 3 mendapatkan rapor biru, yaitu ada 3 hal, kemudian 3 rapor netral dan juga 1 rapor merah. Jadi jika dinilai daripada yang 7 tadi itu, sejauh ini pemerintahan Joko Widodo itu berhasil karena memang ada 3 rapor biru. Di tempat lain, pemirsa, seorang pendeta menghampiri dan mendoakan Presiden Joko Widodo saat berada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Presiden pun berhenti untuk berdoa bersama dengan pendeta tersebut, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya untuk meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ini, Bapak Ibu, keluarga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak.